Kalau kita mulai dari ayat yang ke-10, volumenya dikecilin saja jadi agak besar. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan bagian yang pertama ini ayat 10. Dengan pernyataan di situ Allah akan menggenapi masa dalam pembuangan 70 tahun di Babel. Kemudian di ayat 11 baru kemudian ada rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera yang dengan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Nah, bagian yang ketiga itu ayat 12 sampai 14a, Allah hanya sejauh doa. Itu saya simpulkan, tidak dikatakan Allah hanya sejauh doa, tapi dikatakan jika engkau datang kepadaku berseru dan berdoa. Maka ide besarnya di 2,5 ayat ini adalah yang mencari Allah pasti akan menemukan Allah. Ini bukan janji pendeta, bukan doktrin gereja, tapi ini Yahweh sendiri yang mengatakannya. Kemudian ayat yang keempat, 14, bagian yang keempat, 14b, jika kita mencarinya, Ia akan memulihkan keadaan. Nah, 4 bagian ini secara cepat saya ingin bagikan bagi kita sekalian. Ini bagian dari refleksi saya bukan hanya terkait dengan kemerdekaan, tapi juga terkait dengan ultah kita dan dari pergumulan-pergumulan yang dalam kurang lebih 2-3 bulan saya pribadi dan keluarga alami dan kami gumulkan, dan ini jadi refleksi yang saya ingin bagikan pada sore hari ini. Slide berikutnya. Bagian yang pertama, saya bisa berkata dari ayat yang satu itu menghadirkan sejahtera bagi semua. Di ayat 10 dikatakan secara ringkas bahwa Yehuda ada dalam pembuangan di Babel dan Yahweh berkata begini,
apabila telah genap 70 tahun, baru aku memperhatikan kamu. Yang berarti selama 70 tahun itu Allah tidak memperhatikan mereka atau seakan-akan membiarkan mereka begitu. Bahkan kalau ibu bapak baca ayat-ayat sebelumnya, Yahweh berkata begini, kalau ada nabi yang bernubuat bahwa penderitaanmu, pembuanganmu sekejap saja, aku tidak bicara pada mereka. Itu nubuat palsu, yang berarti nabi palsu. Dan sebetulnya ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernyataan itu menjadi keras sekali sebetulnya. Mengapa? Karena manusia cenderung ingin cepat-cepat, ya kan? Cepat nikah, cepat kaya. Tapi kalau mati nggak pengen cepat mati. Khusus mati nggak pengen cepat-cepat. Tapi yang lain-lainnya pengennya cepat gitu. Kalau sakit pengennya cepat sembuh. Kalau lagi nganggur pengennya cepat dapat kerja. Sekolah pengen cepat lulus. Pokoknya kita pengen cepat-cepat. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, Allah justru master dalam berlambat-lambat. Allah justru ahli dalam berlambat-lambat. Misalnya ketika kita membaca pembuangan Israel di Babel 70 tahun, kalau kita lihat di Mesir sekian ratus tahun, keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian 40 tahun. Perjalanan yang sebetulnya 3-6 bulan selesai dibikin Yahweh sampai 40 tahun. Bayangin 3-6 bulan bisa selesai, dia dibikin 40 tahun. Allah ternyata memang lebih suka berlambat-lambat. Dan ini permenungan yang saya alami dalam sepanjang kehidupan. Misalnya ketika dengan Dorothea. Salah satu ketika keadaan Dorothea sangat sulit, hampir mati, salah satu yang saya doakan adalah, Tuhan kalau engkau pengen cabut nyawanya, cabut. Kalau engkau ingin sembuhkan, sembuhkan. Tapi saya tambahin, jangan berlama-lama. Tetapi ketika dalam doa saya katakan jangan berlama-lama, Tuhan justru berlama-lama. 7-8 bulan dirawat di rumah sakit dalam keadaan gawat. Dari situ saya menemukan Allah kita adalah Allah yang suka berlambat-lambat. Itu sebagai antitesis dari karakteristik asli manusia yang senangnya cepat-cepat, tergesa-gesa, terburu-buru, semua serba instan. Apalagi di Indonesia gitu kan, serba instan gitu. Di dunia politik banyak sekali yang instan. Di dunia bisnis banyak sekali instan. Di gereja juga, apalagi dengan medsos, YouTube segala macam, bisa muncul pendeta-pendeta instan sekejap begitu. Teologinya gimana? Kita nggak mengerti. Nah, Bapak yang terkasih, Yahweh berkata, dia tidak menyampaikan apa yang kusampaikan, aku tidak bicara padanya. Jadi nabi palsu karena dibuat palsu. Nah, setelah 70 tahun baru kemudian Allah menepati janjinya. Setelah 70 tahun baru Allah memperhatikan. Berarti kalau kita sedang dalam kesusahan, penderitaan atau apapun dan kesannya kok nggak selesai-selesai, ketahuilah justru kita sedang dalam perjalanan yang benar. We are on the right track. Mengapa? Karena Allah suka berlama-lama. Lalu secara filosofis apa sih dasarnya mengapa Allah senang berlama-lama? Pembentukan watak, pembentukan karakter. Bahkan setelah 40 tahun diputar-putar bangsa Israel toh tetap tegar tengkuk kata Yahweh. Dan seringkali juga kita begitu setelah berbagai macam penderitaan kesusahan yang kita alami, kita seringkali tetap tegar tengkuk, tetap bebal, tetap susah. Waktu saya mengalami Dorothea sakit sampai 7-9 bulan dan hampir mati, sudah dinyatakan bakal 2-3 minggu lagi mati oleh dokter. Ibu bapak bisa bayangkan kalutnya saya sebagai seorang ayah. Tapi setelah kemudian 7-9 bulan melalui itu, kemudian dia sembuh, kami pulang ke Indonesia. Saya pikir, oh saya sudah lulus begitu. Tapi ternyata hari ketiga kami pulang tanggal 29 April 2015, tanggal 1 Mei masuk lagi ke rumah sakit Karolus selama 30 hari. Ketika masuk lagi rasanya di hati itu seperti apa gitu. Tuhan kok gini lagi, kok gini lagi. Awalnya saya pikir saya cakap sudah mampu menghadapi ini. Anak saya hampir mati dan Tuhan tidak jadikan mati, Tuhan sembuhkan. Begitu masuk lagi rumah sakit goyang lagi, kok begini lagi begitu.
Dan 2016 masuk lagi rumah sakit sekitar 2 minggu, 2017 masuk lagi seminggu, 2018 masuk lagi 3 hari. Bayangkan bertahun-tahun seperti itu begitu. Baru 2019 dia tidak masuk rumah sakit, hanya masuk emergensi waktu itu tapi tidak dirawat. Ingat sekali lagi, Allah adalah ahli dalam berlama-lama. Ini gak boleh kita abaikan. Nah kemudian ada perintah di situ dan ini menjadi menarik ayat 5. Yahweh berkata begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Itu ayat 7 ke skip angka 7-nya. Ayat 7-nya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan 2 ayat ini jadi poin penting ketika mereka ada di pembuangan 70 tahun. Allah membiarkan mereka 70 tahun dalam pembuangan. Tapi ketika dalam pembuangan di Babel, Allah justru memberi perintah. Bikin rumah, kemudian bikin kebun, nikmati hasilnya. Itu untuk diri sendiri. Tapi ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Mengapa? Kesejahteraannya, kesejahteraanmu. Dan ini sebetulnya poinnya adalah berarti apa? Ini panggilan setiap orang percaya. Panggilan setiap orang percaya, hidupnya harus mendatangkan sejahtera bagi orang sekitarnya. Ini panggilan setiap orang percaya. Mengapa? Karena kesejahteraan sekitar kita sebetulnya kesejahteraan kita. Dan ini panggilan yang harus kita lakukan. Dan kalau saya baca buku tafsir, maka buku tafsir berkata bahwa ini bukan sekedar tugas panggilan Yahweh kepada Israel saat mereka di pembuangan di Babel. Tapi dimanapun orang Israel berada, orang Yahudi berada, dimanapun mereka berada, mereka harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dan yang luar biasa, Ibu Bapak yang terkasih, ini disampaikan 6 abad sebelum Masehi, berarti 26 abad yang lalu, 2600 tahun yang lalu. Dan sejak itu, inilah akar asal mula awal dari kapitalisme Yahudi. Ini awal kapitalisme Yahudi. Mengapa? Mereka betul-betul mengikuti panggilan ini, menghadirkan kesejahteraan, bekerja sedemikian keras, jadi saudagar, jadi bangsawan, dan betul-betul berdagang, jadi sukses di segala arah. Ketika mereka kembali dari Babel, sebagiannya kembali, sebagiannya tetap di Babel, sebagiannya pergi kemana-mana. Dan kalau Ibu Bapak ingat, salah satu artis Indonesia kan juga katanya keturunan Yahudi. Dan Ahmad Dhani juga bilang katanya dia ada darah Yahudi kan. Saking jauhnya migrasi orang Yahudi sampai mendarat ke tanah Jawa dari ratusan tahun yang lalu. Dari ratusan tahun yang lalu. Nah, Gus Dur almarhum misalnya pernah berkata bahwa kapital di dunia 70% dikuasai oleh orang Yahudi, baik di Israel maupun di seluruh dunia. Facebook yang punya orang Yahudi, Mark Zuckerberg orang Yahudi, Google yang punya orang Yahudi. Kebanyakan IT itu orang Yahudi, Hollywood itu orang Yahudi, Steven Spielberg itu orang Yahudi. Kemudian perusahaan Goldman Sachs misalnya Sachman itu juga orang Yahudi. George Soros orang Yahudi dan banyak lagi orang Yahudi. Mengapa? Permulaannya dari sini. Dari ayat ini, ketika mereka ada di Babel, Allah tidak memerintahkan mereka cepat-cepat kembali ke Israel, tapi kemudian berupaya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, dan itu dikelola sedemikian, sehingga kemudian hadirlah kapitalisme Yahudi ini. Sistem kapitalistik yang sangat atau paling tua adalah dari Yahudi, begitu. Bayangkan 26 abad yang lalu, Indonesia udah ada belum? Boro-boro gitu. Negara-negara lain udah ada belum? Boro-boro. Bagaimana dengan ras-ras yang lain? Boro-boro begitu. Mesir yang sekarang bukan Mesir yang dulu. Bahkan pada waktu tertentu, Cleopatra misalnya, itu bukan asli orang Mesir. Cleopatra itu sebetulnya orang Makedonia, Yunani kuno yang jadi Yunani modern. Raja atau kaisar atau Firaun Ptolemeus itu sebetulnya orang Makedonia. Jenderal dari Alexander the Great. Yang ketika Alexander the Great mati gak ada anaknya, dipecah-pecah ke dalam Dodekai 12 jenderalnya, dibagi-bagilah termasuk Mesir. Jenderal Ptolemeus itu yang jadi kemudian Firaun di situ. Jadi pada zaman Cleopatra itu bukan orang Mesir asli. Yang sekarang juga bukan Mesir yang itu. Tapi yang dari dulu sampai sekarang rasnya tetap itu. Salah satunya Israel. Dan pemeliharaan ini terjadi sedemikian karena mereka mengimani ini. Maka bagaimana dengan kita orang Kristen? Maka kehidupan kita harus menghadirkan sejahtera bagi
orang yang bersinggungan dengan kita. Slide yang kedua. Setelah ngomong begitu, setelah lewat 70 tahun, setelah lewat masa kesusahan, setelah lewat masa penderitaan, maka kemudian Allah berkata, dia bicara tentang rancangan. Di ayat yang ke-11 dia berkata bahwa aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari satu bagian kedua ini ada 3 bagian kecil yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, ketika dikatakan rancangan Allah bukan kecelakaan, maka kata kecelakaan itu terjemahan dari ra'ah. Ra'ah ternyata bukan sekedar celaka. TB2 itu pakainya malapetaka. Terjemahan baru yang edisi kedua itu pakai malapetaka. TB1 yang saya gunakan kecelakaan. Tapi dalam bahasa Ibrani yang dipakai ra'ah. Ra'ah itu bukan celaka, malapetaka, tapi jahat, kejahatan. Cukup banyak misalnya saya mendengar ketika orang mengalami penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit segala macam, orang berpikir macam-macam. Ada yang berpikir misalnya dihukum oleh iblis. Ada yang berpikir hukuman dosa. Oh, kamu udah buat dosa, makanya Tuhan hukum itu. Ada yang berpikir Allah semena-mena. Tapi sebetulnya ide di sini menarik sekali. Ide di sini jelas sekali bahwa segala yang negatif, segala yang buruk, segala yang celaka, segala yang jahat tidak berasal dari Allah. Maka dengan kata lain kita bisa berkata Allah bukan sumber kecelakaan, bukan sumber kejahatan, bukan sumber kefasikan. Nah, ini prinsip Alkitabiah yang sekaligus juga prinsip kokoh dalam kekristenan. Allah bukan sumber kejahatan. Nah, persoalan adalah gini, saya mau bawa sedikit teologis. Kalau pada satu sisi Allah sumber segala sesuatu, tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Lalu seharusnya kejahatan, kecelakaan juga berasal dari Allah. Karena dia sumber segala sesuatu, tidak ada yang tidak berasal dari Allah, kan begitu. Tapi ternyata di sini konsepnya berbeda. Bukan kecelakaan. Berarti walaupun pada satu sisi Allah sumber segala sesuatu, tapi kecelakaan dan kejahatan bukan dari Allah. Maka karenanya kita bisa berkata seperti apa? Kita bisa mengikuti konsep yang konon, katanya dari Einstein konon, tapi disanggah oleh beberapa pakar yang lain. Kita bisa berkata misalnya terang ini, lampu-lampu ini kalau kita matikan maka gelap. Maka apa itu kegelapan? The absence of light. Kegelapan, ketiadaan terang. Ini AC nyala 2 ternyata tidak mampu mendinginkan kita yang sebanyak ini dan kita semua rata-rata kegerahan begitu. Maka kalau AC ini kencang sekali jadi dingin, tapi tanpa AC panas. Maka apa itu dingin? Ketiadaan panas. Maka seperti itu juga apa itu jahat atau kejahatan? Ketiadaan kebaikan. Ketiadaan sang baik. Kapan dimulai? Ketika Adam dan Hawa keluar pergi dari sang baik yang agung yaitu Allah. Ketika dia pilih turut pada godaan si iblis. Maka dengan kata lain ini jelas sekali ketika dikatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Karena kecelakaan memang bukan berasal dari Allah. Kejahatan, kecelakaan adalah ketiadaan kebaikan. Ketiadaan kebaikan. Maka segala konsep yang mungkin selama ini ada pengaruh dari entah budaya lokal, agama lokal, pengaruh dari orang-orang lain yang tidak mengerti firman atau dari agama-agama lain, harus kita erase, harus kita hapus dari kepala kita bahwa Allah bukan sumber kecelakaan, kejahatan, penderitaan, dan seterusnya. Tadi yang saya katakan hukuman dosa, dari iblis hukuman dosa, Allah semena-mena, ini percakapan dalam kitab Ayub. Tapi kitab Ayub berakhir pada bahwa penderitaan, kesusahan, teman seperjalanan hidup setiap manusia. Selama kita hidup di dunia ini, maka penderitaan akan datang silih berganti. Maka karenanya kita tidak boleh melihat penderitaan secara negatif lagi. Itu bagian dari kejatuhan kita ke dalam dosa, menjadi bagian kehidupan segenap manusia. Sehingga penderitaan kita tidak anggap lagi sebagai sesuatu yang buruk dan karena kita tolak. Tapi itu teman perjalanan kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya yang kedua, rancangan Allah adalah shalom. Damai sejahtera. Ini mudah kita tidak perlu jelaskan. Tapi yang ketiga, rancangan Allah memberikan hari depan penuh harapan. Dalam bahasa Ibraninya akaris tikva.
Saya punya satu mahasiswa namanya Tikva. Akaris Tikva, artinya harapan Tikva di situ. Tetapi kalau diterjemahkan harfiah, akaris Tikva itu artinya expected end, akhir yang diharapkan. Sekarang kira-kira ibu bapak mengharapkan akhir seperti apa? Adakah di antara ibu bapak, mau yang tua maupun yang muda, mengharapkan, sudah memikirkan akhir hidup? Ada? Ada? Ibu sudah memikirkan? Ada? Saya pernah satu ketika memikirkan itu dan saya pernah ngomong sama istri saya, nanti kalau saya mati, bikin ibadahnya kurang lebih begini ya, gitu. Saya udah mulai ngedesain ibadah saya mati nanti kira-kira begini, begitu, ya. Karena seharusnya kalau kita orang Kristen tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang celaka, begitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya gini, sudah ada yang memikirkan ending hidupnya seperti apa? Ini kayak malam Natal sunyi senyap nih. Sudah. Harus mulai dipikirkan akhir hidup kita seperti apa. Pak, saya pengen muda happy-happy, tua kaya raya, mati masuk surga, Pak. Haleluya. Muda happy-happy, tua kaya raya, mati masuk surga. Ada tidak secara serius memikirkan kira-kira saya mau mengakhiri hidup ini seperti apa? Sejujurnya saya sangat sering justru memikirkannya. Apalagi setelah kecelakaan kemarin ketika tanggal 10 Juli 2024. Mobil yang kami tumpangi pulang dari Jatinangor ada di jalur kanan dari kilometer 88. Satu bus, saya nggak sebut ya karena direkam, itu jalanan turun, remnya blong, makin lama ke bawah makin kencang. Terus kami di jalur kanan ditabrak begini. Setelah tabrak begini kemudian ditabrak dari sini, tabrak lagi dari sini, terus nempel bus seperti ini, terus kemudian di depan nabrak lagi. Dan ketika kemarin saya hari Rabu ke Purwakarta gelar perkara, sekeliling mobil saya penuh dengan benturan. Ditabrak 4 truk yang berbeda. Satu Honda Jazz itu kebalik begini, satu truk pickup kebalik seperti ini. Tapi mobil kami spinning seperti ini, gak kebalik sama sekali. Istri saya bilang, itu ada tangan Tuhan yang memegang. Sehingga ketika spinning begini dia gak kebalik-balik seperti itu. Dan waktu saya menyiapkan khotbah ini ketemu dengan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Saya jadi ingat kecelakaan yang saya alami. Dan saya ingat endingnya seperti apa. Endingnya saya ada di sini bersama ibu bapak sekalian. Endingnya bisa berbeda. Saya di kuburan bersama dengan keluarga saya. Karena bayangkan saja ditabrak 4 truk sampai seperti ini, itu gak kebalik-balik. Itu kalau bukan betul-betul tangan Tuhan yang pegang, gak mungkin. Gak mungkin kalau bukan tangan Tuhan. Dan sejak itu saya punya banyak perspektif di kepala saya yang berubah. Banyak yang berubah. Nah ibu bapak yang terkasih, ketika saya merenungkan khotbah ini, perikop ini, dan saya mengingat lagi kejadian itu. Sementara Rabu kemarin saya baru gelar perkara. Maka bagian yang pertama menjadikan hidup untuk menghadirkan sejahtera bagi semua. Saya berusaha hidupi ketika kecelakaan itu. Ketika saya keluar, istri saya dengan 2 anak saya dengan teman Theodor aman-aman, baik-baik, tidak ada lecet sedikit pun. Saya lihat ada korban tergeletak di situ, saya ikut bantu ngangkat korban, taruh ke nggak mati, cuma luka, taruh di tandu kemudian masukkan ke ambulans. Kemudian Honda Jazz yang terbalik, saya ikut bantu ngedorong begitu sampai balik normal lagi. Kemudian yang truk pickup terguling begitu, saya ikut bantu lagi ngangkat seperti itu. Dan kalau Bapak lihat di YouTube, wajah saya terkenal di situ karena saya paling depan gitu, kelihatan sekali. Pakai kaosnya merah lagi, celana pendek begitu, kelihatan kentara sekali. Saya di paling depan di situ. Setelah saya lihat anak-anak saya, istri saya aman, ya tugas saya sebagai orang percaya menolong orang-orang lain begitu. Nah kemudian ada 9 korban, 10 mobil, saya yang ke-10 mobil, kami di paling depan. Kemudian 10 itu 9 yang lain meminta saya jadi koordinator para korban. Luar biasa kan? Saya juga korban padahal saya diminta jadi korban, jadi koordinator korban. Oke, jadi saya melobi perusahaan busnya. Saya ikut juga kalau di Polres saya ikut mendampingi dan saya membangun kekompakan. Kami bikin grup WhatsApp.
Bayangin ada grup WhatsApp untuk itu saling komunikasi. Kemudian saya ngatur tiap kali ketemu di Polres, ngatur bagaimana saya 4 kali ke Purwakarta gara-gara itu. Dan kemudian terakhir saya push PO bus itu supaya memberikan ganti rugi maksimal yang memenuhi rasa keadilan kemanusiaan dari para korban. Karena dari 10 itu 4 ini dari kampung yang gak ngerti apa-apa sampai bilang, Pak Sigor tolong ya bantu ya, Pak Sigor tolong bantu ya. Ketakutan mereka karena ada mobil yang udah jadi kayak gepeng begitu, kejepit begitu. Kemudian yang truk lagi terbalik itu depannya juga hancur luar biasa. Ada box itu sampai robek yang nabrak saya dan banyak lagi yang lain. Kemudian yang terjadi, saya memfasilitasi terus seperti itu. Dan ketika BAP pun saya bantu semua. Dan kemudian terakhir ketika kemarin gelar perkara, rupanya polisi tahu saya jadi semacam koordinator dari mereka semua. Mereka tahu saya jadi koordinator, jadi tiap kali ada urusan surat mereka panggilnya saya. Dan saya kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan. Ada yang misalnya dapat penggantian 230 gitu, jadi mobilnya total diganti. Ada yang dapat 170 dan seterusnya. Pokoknya saya berusaha mereka dapat ganti rugi maksimal begitu. Yang saya bisa dan yang mereka juga bisa. Supaya juga mereka dari pihak bus juga jangan sampai terlalu kerugian juga. Saya katakan kepada para korban, ya jangan sampai juga terlalu ini ya, mereka cuma mampu paling 60-70, tapi kalian taruh harga yang tinggi supaya kalian juga nggak terlalu rugi selisihnya begitu. Nah kemudian waktu di Polres ketika harus memberikan tanggapan kepada pihak Polres, kepada pihak bus, saya diminta mewakili 9 orang yang lain. Ketika penutupan juga saya diminta mewakili orang lain, semua itu gitu. Saya jadi juru bicara. Jubir kan juru bibir. Saya jadi juru bicara untuk mereka semua dan kemudian ya beres begitu. Nah Ibu Bapak yang terkasih, yang saya lihat di situ jadinya adalah orang percaya dalam kesulitan apapun dia tetap harus jadi berkat. Dia tidak boleh hanya mikirin kesusahannya sendiri. Dia harus tetap melihat bagaimana dia bisa jadi berkat. Nah, hari depan penuh harapan, expected end, akhir yang diharapkan. Dari kejadian kecelakaan itu, apa yang diharapkan? Mereka semua dapat ganti rugi yang manusiawi, yang memenuhi rasa kemanusiaan keadilan, tapi mungkin tidak 100%, supaya keadilan kemanusiaan bus juga terpenuhi, begitu. Saya katakan kita tidak bisa tuntut 100% karena bus ini juga harus kita pertimbangkan, begitu. Dan kemudian Ibu Bapak yang terkasih, dari situ ketika saya renungkan bukan rancangan kecelakaan, hari esok penuh harapan, damai sejahtera. Saya membayangkan kalau Tuhan tidak lindungi kami mati. Nah ketika kemudian itu terjadi, saya berkata sama istri saya, dari sini kita mesti belajar, kita tidak boleh terikat dengan materi. Sebab kalau kejadian itu kami mati, saya bilang sama istri saya, udah gak ada pentingnya lagi tuh mau tabungan, mau gelar doktor, sebentar lagi mau associate professor dan seterusnya, itu udah gak ada artinya lagi. Tabungan, perhiasan, udah gak ada artinya sama sekali. Nah karenanya berarti lesson to learn, the biggest lesson to learn, jangan terikat materi, tapi dengan apa yang ada sebisa mungkin jadi berkat. Dan yang saya senang Ibu Bapak yang terkasih ketika saya berbagi gairah ini kepada jemaat kita yang tidak berapa besar, setelah kita kolek-kolek untuk gedung ini gitu ya, donasi semua, donasi TV ini, kursi, semua ini. Kemudian saya mengajak kita untuk mendekor ruangan kita. Datanglah baik kaum ibu maupun pemuda pasang balon-balon begini. Tapi kemudian ada salah seorang anak mudi menyumbang kembang-kembang ini, termasuk pohon kecil, pohon plastik, tapi menyumbang jadi lebih indah kan podium kita. Tadinya gersang gitu. Terus Pak Hari menyumbang salib ini, terus Ibu Barina menyumbang lukisan itu. Itu perjamuan kudus yang asli, bukan yang olimpiade di Paris. Itu perjamuan kudus yang asli. Tapi itu Leonardo da Vinci, kalau aslinya nggak pakai kursi, aslinya di lantai. Yang pernah saya tampilkan pada Ibu Bapak ya. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa kita perlu menambahkan di sini, ternyata Ibu Bapak semua terdorong dalam kapasitasnya masing-masing untuk termasuk kembang yang menarik di sini. Ibu Bapak terdorong untuk melakukannya. Jadi feel free kalau mau mendukung pelayanan, kita gandeng tangan bersama-sama. Prinsipnya jangan mengikatkan diri dengan materi, pergunakan
materi yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Tapi jangan kemudian yang ada di rumah dihabisin semua. Sampai garam, cabai, kecap dibawa ke sini semua. Jangan, ya nanti di rumah nggak ada makan. Slide yang berikutnya, bagian ketiga. Nah ini, Allah hanya sejauh doa. Kalau saya urutin ayat 12, 13, 14a. Saya nggak tahu apakah ibu bapak sudah menghidupinya. Dan saya mengajak mulai sekarang menghidupinya. Ayat 12, apabila berseru datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Ternyata gampang loh, gampang. Waktu saya nulis tesis tahun 2007 ke 2008, saya mewawancara banyak pendiri GBI. Dan semuanya bisa saya datangi. Kecuali satu orang bukan di GBI. Saya datangi dia, 3 bulan, seminggu itu 1 kali saya datang selama 3 bulan. Gak pernah bisa ketemu. Paling jago saya ketemu bodyguardnya. Gak bisa saya tembus gitu, gak bisa saya tembus. Akhirnya setelah 3 bulan saya kelelahan untuk wawancara demi tesis saya berkata dalam hati, udahlah, dalam hati gini, persetan dengan dia. Ketemu Tuhan cuma datang berdoa, Tuhan dengarkan kan? Ketemu pendeta yang ngakunya hamba Tuhan, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Ini poin pertama, berseru datang berdoa. Aku akan mendengarkan. Jadi ini luar biasa loh, persoalannya cuma pada kita mau berseru tidak gitu. Persoalan kita mau sungguh-sungguh berdoa tidak. Yang kedua, apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Mencari aku akan menemukan aku. Kan Tuhan bilang kalau engkau mengetuk, Tuhan mengetuk pintu, engkau bukakan, Tuhan masuk. Kan gitu. Di sini kalau engkau mencari aku, maka kamu akan menemukan. Yang ketiga, bila menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Perhatikan kalimat yang ketiga. Siapa yang membuat kita menemukan Tuhan? Bukan kita loh. Tapi aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi dengan kata lain tetap dari Tuhan. Tetap dari Tuhan, bukan kita gitu. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Tetapi ada bagian yang mesti kita lakukan. Ini janji Allah. Dia berkenan ditemui. Berseru datang berdoa, mencari aku, menanyakan aku dengan segenap hati, maka ia mendengarkan, kita akan menemukan dia dan dia akan memberi kita menemukan dia. Waktu anak saya dalam kondisi sekarat 2014 itu, kemudian teman-teman sesama orang tua pasien karena dikumpulin di satu kinder klinik begitu, rumah sakit anak-anak. Kemudian ada orang tua lain yang sesama yang menderita hal yang serupa dengan anak-anak mereka. Kemudian ada satu ibu dari Rumania datang ke saya nggak bisa lupa itu. Karena itu buat saya sebuah kesaksian yang hidup sekali bagi saya pribadi. Si ibu itu datang ke saya, ke saya dan Rina, dan ibu itu bertanya begini, Anda kok bisa kelihatan happy sekali ya? Anda nyanyi ya? Iya. Lagu rohani? Iya. Anda Kristen? Iya. Terus dia berkata, saya Ortodoks, jadi Ortodoks Romania. Saya Ortodoks Romania. Boleh nggak ajari saya bagaimana berdoa? Karena saya lihat Anda senang berdoa terus nyanyi-nyanyi. Terus istri saya dalam keterbatasan bahasa Jermannya dia berkata, memangnya kalau kita susah-susah, nangis segala macam, jerit-jerit, bikin keadaan berubah? Kan tidak, kata istri saya. Maka dia minta saya ajari doa dan saya katakan intinya gampang. Kalau di gerejamu karena ortodoks itu ada ritus-ritusnya. Kalau kita kan cenderung tidak ada ritus gitu kan. Kita kan tadi kasih jempol gitu kan. Dan saya senang gitu karena sebetulnya secara pendidikan 3 aspek pendidikan terpenuhi, kognitif, afektif, motorik. Kalau penjelasan saya kan kognitif, waktu kita menyembah Tuhan kalau ada yang nangis saya sempat meneteskan air mata, itu kan afektif. Terus kalau kita joget-joget itu kan motorik gitu, ya kan, tepuk tangan begini, walaupun itu menunjukkan seringkali latar belakang kita. Kalau tepuk tangannya begini, kalau tepuk tangannya begini, terus langsung begini. Kalau tepuk tangannya begini ketahuan latar belakangnya gitu. Jebolan mana dia ketahuan. Belum lagi kalau begini, terus goyangnya begini. Saya pernah ngeliat WL sampai goyangnya begitu di satu gereja yang saya pelayanan. Saya bilang dalam hati, wah ini jebolan night club.
Jebolan dangdut koplo gitu. Nah, jadi ibadah kita jelas memenuhi 3 aspek tadi, ya, kognitif, afektif, dan motorik begitu. Jadi ibu bapak jangan merasa tidak nyaman. Saya pribadi dalam model ibadah manapun saya tidak masalah. Waktu di Göttingen saya beribadah di Katolik, di Ortodoks, Lutheran, saya bahkan pernah khotbah di Lutheran, di mana-mana begitu. Saya sudah bisa dikatakan fleksibel dengan segala macam liturgi. Kemarin Sabtu saya ibadah kemerdekaan di Gereja Kristen Pasundan. Dan saya mengikuti persis liturginya. Saya sudah khotbah di GKPI, HKBP, GKPS, GBKP, Batakaro, Gereja Toraja, POK, Gereja GKI, GKJ, GPIB. Ibu bapak sebut saja, kebanyakan saya sudah pernah khotbah di situ dan liturginya beda-beda dan saya ngikuti. Kalau di GKI penyerahan Alkitab sebelum khotbah harus penyerahan Alkitab. Alkitab dibawa begini. Dibawa begini. Terus pakai salaman nggak Pak? Nggak pakai salaman. Kalau di GPIB habis nyerahin Alkitab, salaman gitu. Satu ketika saya di GKI serahin Alkitab, saya salaman. Padahal di GKI nggak boleh salaman. Giliran di gereja yang lain, GKP itu juga sama kayak GPIB, mesti salaman. Satu ketika saya main pergi aja ke mimbar begitu. Saya nggak salaman. Mengapa? Karena gereja-gereja Protestan liturginya beragam. Jadi kalau saya datang khotbah di gereja-gereja Protestan seperti itu, saya mesti cek dulu liturginya dari awal sampai akhir. Saya mesti cek bagian-bagian saya mana saja, nanti bahkan liturgi saya coret-coret supaya saya nggak bikin salah. Di satu gereja satu ketika, saya kan membiasakan kita doa Bapa Kami nyanyi. Di gereja itu doa Bapa Kami diucapkan. Saya kelupaan doa Bapa Kami. Selesai ibadah masuk ke konsistori, penatua marahin saya. Pak Pendeta, tadi Bapak lupa ngucapin doa Bapak Kami. Saya kan berarti melanggar liturgi mereka gitu kan. Tapi karena pendetanya mau sekolah teologi di kampus kami, saya dosennya kan, udah nggak apa-apa. Nah, karena kita tidak mengikuti liturgi, jadi tidak masalah. Nah, Bapak yang terkasih, persoalan adalah begini. Persoalannya adalah seberapa kita betul-betul menyadari bahwa sebetulnya dia betul-betul hanya sejauh doa gitu. Kebanyakan kita justru ketika kita melalui penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan dan segala macamnya, kita merasakan Tuhan jauh sekali di sana. Tuhan seperti untouchable begitu. Padahal sebetulnya tidak. Dia hanya sejauh doa. Hanya satu momen Allah jauh. Hanya satu momen. Dan itu bukan terjadi pada manusia. Terjadi pada Yesus. Waktu dia di kayu salib. Dosa semua manusia ditimpakan kepada Yesus. Maka dia berkata apa? Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau beritahu. Kalau membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Cuma itu momen di mana Allah meninggalkan seseorang. Yaitu kapan? Ketika dosa semua manusia ditimpakan kepada Yesus. Jadi ada dasar mengapa kemudian Allah meninggalkan Yesus. Tetapi hanya seketika lamanya, hanya di waktu itu. Setelahnya tidak, sebelumnya tidak. Dengan kata lain, kita kan bukan Yesus. Kita kan tidak ada yang disalibkan gara-gara dosa orang-orang lain. Dengan kata lain, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ini sesuatu yang betul-betul bisa dipegang. Waktu saya ditabrak begitu rupa, hati saya bisa tenang, betul-betul tenang hati saya. Dalam hati cuma kalau mati, ya sudah. Paling tidak saya mati. Tidak dalam... Paling tidak saya mati sedang dalam bekerja. Salah seorang kolega senior saya, nggak usah sebut lagi namanya, kemarin di rapat dosen bilang gini, doa saya pada Tuhan, saya ingin ketika saya mati sedang bekerja. Doa saya pada Tuhan, saya ingin saya mati sedang dalam melayani Tuhan, apapun wujudnya. Saya tidak ingin mati sedang memeluk perempuan lain. Kan bahaya kalau saya mati sedang memeluk perempuan lain kan. Itu bukan expected end tadi kan. Bukan akhir yang diharapkan begitu. Bukan expected end. Maka saya ingin mengakhiri hidup saya
dalam sedang melayani apapun wujudnya. Itu yang saya tadi katakan, apakah Bapak sudah pernah memikirkan akhir? Kalau saya sudah sangat sering, sampai istri saya suka berkata gini, kamu ngomongnya mati melulu. Ya memang kita hidup untuk mati kok. Siapa yang berani menyanggah bahwa kita hidup untuk mati? Makanya jangan sampai kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Kita kumpulin uang, begitu mati ini gak ada gunanya semua. Dan kita berarti sepanjang hidup melakukan yang sia-sia. Sebetulnya saya punya banyak cita-cita melayani Tuhan yang saya berdoa, saya ngomong sama Theo pernah, saya ngomong sama istri saya juga pernah. Dari saya baru-baru bertobat tahun 91, saya pengen adopsi anak. Pengen. Saya sudah punya 2 anak kandung, tapi saya pengen adopsi anak. Dan waktu tahun 91 itu saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, saya pengen minimal 12 orang saya adopsi. Kalau saya mampu. Jadi prinsipnya gini, kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan berikan kemampuan. Begitu saya punya kemampuan secara ekonomi kalkulasi saya sudah lebih dari cukup, saya akan adopsi anak. Terutama anak yang kurang beruntung. Kalau anaknya Paniko nggak mungkin, gemuk-gemuk. Orang tuanya gemuk-gemuk begitu kan. Nanti kalau saya adopsi ketemu saya malah kurus kan, kasihan begitu. Tentu yang saya adopsi dari yang kurang beruntung, mungkin yang dibuang orang tuanya segala macam. Tapi itu cita-cita saya dari tahun 91. Dan beberapa waktu terakhir saya mulai mikirkan itu. Dan kejadian kecelakaan itu mulai saya pikir ulang lagi tujuan-tujuan hidup saya. Itu kayak kepikir semua ulang lagi gitu. Saya udah pendeta, udah hamba Tuhan, dosen segala macam. Tapi kejadian bikin saya mikir ulang lagi begitu. Terus saya doakan kepada Tuhan. Ini prinsipnya. Kalau memang Tuhan kehendaki, Tuhan bukakan jalan. Nah Bapak yang terkasih, ini janji Allah, dia berkenan ditemui. Tapi tugas kita mencari Allah untuk menemuinya. Untuk mendapatkan, jadi mencari, menemukan terus menerus. Sehingga segala kerja kita yang kita lakukan itu sebetulnya bagian dari kerja utama. Main business kita adalah to seek God. Tugas utama kita adalah mencari Allah. Segala pekerjaan yang lain bagian dari itu. Ketika saya bekerja dalam kerangka mencari Allah. Bukan sekedar numpuk harta. Sebab kalau kita numpuk harta, perlakuan Tuhan apa? Kepada orang kaya yang menimbun hartanya di lumbung. Ketika lumbungnya nggak cukup, bikin lumbung yang baru yang lebih besar. Ketika dia mati, Tuhan bilang, untuk siapa itu? Nah saya nggak mau seperti itu dan saya tidak mau ibu bapak jadi seperti itu. Pikirkan betul-betul hari matimu. Dan ingat dia hanya sejauh doa. Maka bagian yang keempat, jika kita mencarinya dia akan memulihkan keadaan. Ayat 14b menegaskan jika kita mencari Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan. Maka yang pertama, ada kehendak Allah memulihkan keadaan kita. Dan kita boleh loh ibu bapak dalam keadaan kondisi yang tidak ideal. Kita boleh meminta Tuhan untuk memulihkan kita. Tapi perhatikan pemulihan bagian keempat setelah bagian ketiga kita lakukan. Berseru datang berdoa, mencari, menanyakan aku dengan segenap hati. Harus itu kita lakukan. Kalau tidak, jangan pernah berharap dapat pemulihan Tuhan. Itu sama saja kita mau menang sendiri. Kita nuntut Tuhan melakukan kewajiban Tuhan, tapi kewajiban kita tidak kita lakukan. Syaratnya kita mesti mencari. Mencari bukan hanya ibadah ritual rutin gerejawi. Tadi saya katakan dalam kesaksian saya pelayanan di berbagai macam gereja. Setiap gereja punya ritualnya masing-masing yang berbeda-beda. Kemarin ketika saya bicara dengan vikaris dari gereja itu, saya tanya sama dia begini. Saya mau tanya sama kamu, ritual itu sebetulnya dalam relasi kita dengan Allah atau dengan sesama? Sesama. Memangnya Allah penting dengan ritual kita? Mau kita tepuk tangannya begini, mau tepuk tangannya begini, kayak bikin martabak gitu. Emangnya pengaruh buat Allah? Jujur, pengaruh buat Allah? Enggak. Mau kita goyangnya begini atau kaku tepuk tangannya? Emang ngaruh? Enggak. Semua liturgi kita itu sebetulnya dalam relasi kita dengan sesama. Itu saja. Sebab kalau berpengaruh, Allah jadi memilih ritual tertentu dong. Berarti ortodoks yang diterima. Kalau ortodoks diterima, Katolik dan yang lainnya nggak diterima. Kalau Katolik diterima, berarti ortodoks dan Protestan nggak diterima. Repot dong. Di surga kan nggak ada kompleks khusus Katolik, kompleks khusus GBI, kompleks khusus Protestan. Nggak ada di surga.
Nggak ada sama sekali kompleks-kompleks itu. Jadi saya katakan kepada mahasiswa saya, ritus ritual kita sebetulnya dalam relasi kita dengan sesama, bukan dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan yang terpenting adalah mencari untuk mengerti kehendaknya dan melakukan. Maka slide berikutnya, cepat saja. Bagaimana kita dapat mengerti? Sebetulnya prinsip dasarnya Allah yang bikin kita mengerti. Ada 3 ayat di sini, Mazmur 119 ayat 27, 234, 25. Perhatikan, buatlah aku mengerti. Itu yang pertama ayat 27, ayat 34. Buatlah aku mengerti. Ayat 125, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti. Ini prinsip dasarnya sebetulnya. Yang terpenting adalah mengerti. Jadi mencari untuk mengerti. Apa yang kita mengerti? Titah-titah Tuhan. Nah setelah kita mengerti ayat 27, kita bisa merenungkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ayat 34, bisa memegang Taurat Tuhan, memelihara dengan segenap hati. Ayat 125, aku tahu peringatan-peringatanmu. Ini tujuan dari mengerti, yaitu melakukan segenap firman Tuhan. Dan ini saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa iman ketaatan itu satu kesatuan yang dimulai dari mendengar, kemudian mengerti, kemudian melakukan. Mendengar, mengerti, melakukan. Mendengar, mengerti, melakukan. Jadi kalau di tahap mendengar saja kita sudah kalah, sudah gagal, jangan harap kita akan taat. Jadi pertama-tama harus mendengar. Makanya di Alkitab dikatakan Shema Yisrael, dengarlah Israel. Itu dengar itu menyendengkan telinga. Makanya ada perintah sendengkanlah telingamu, berikanlah telingamu untuk mendengar. Maka tahap yang pertama harus mendengar. Nah persoalannya kan kadang-kadang kita masuk kanan, keluar kiri. Itu masih oke, masih ada yang crossing. Mungkin masih ada residu, sisa-sisa. Yang repot itu tektok dia, ting gitu. Mantul. Begitu. Ini bisa gara-gara minimal 3-4 hal. Yang pertama, kita datang ke gereja bukan untuk menyimak firman tapi untuk menghakimi. Kita punya spirit of judgment. Di gereja ini aja saya ngalami loh. Ada yang menghakimi dengan luar biasa. Spirit of judgment. Pokoknya kalau dia datang, nyanyi lo gak bagus. Nyanyi lo fales. Itu spirit of judgment. Musiknya kok jelek banget, kok ininya begini banget ketika sound begitu. Terus itu gimana sih kok jelek banget yang main kok gini? Spirit of judgment. Dan saya menemukan di banyak gereja, banyak orang Kristen datang ke gereja jadi hakim. Ada spirit of judgment. Nah ketika ada spirit of judgment, dia gak akan mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena dia datang bukan untuk memberikan telinga. Nah orang yang memberikan telinga itu punya hati murid itu mau diajar. Nah kalau dia mau diajar, dia tidak datang untuk menghakimi orang-orang lain. Ini gimana sih kok kembangnya warna ungu, gue bukan janda kok. Misalnya begitu. Kok pakainya ungu gitu. Misalnya seperti itu. Pokoknya ada aja yang bisa dikritik gitu. Lihat segala macam ada aja yang bisa dikritik. Itu yang pertama. Kalau salah dikritik Pak, tapi kalau dasarnya jiwanya tukang kritik, semua bisa dikritik Pak gitu. Pokoknya apapun bisa dikritik gitu. Tuh Pak Asigor pakai ban pinggangnya miring gitu. Sampai diperhatiin misalnya begitu. Itu yang pertama, spirit of judgment. Yang kedua, masuk dunia roh. Cukup banyak orang datang ke gereja karena di rumah susah tidur. Karena di gereja gampang tidur. Datang ke gereja untuk tidur karena di rumah susah tidur. Begitu datang ke gereja dia tidur. Terus kok kamu tidur? Kan aku diam dalam roh. Aku diam dalam Tuhan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, gadget. Sekarang dengan teknologi kita punya gadget. Kita lihat HP sembari dengar khotbah kita lihat HP. Kok kamu lihat HP kata mamanya? Aku lagi baca Alkitab. Padahal Alkitab cuma satu app yang lain. Facebook, IG, dan yang lain-lain. Dia bisa ngerjain itu semua di sini gitu. Kan gampang tinggal switch hilang begitu kan. Pindah begitu. Itu yang ketiga. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat. Ketika tubuhnya di sini. Pikiran dan hatinya ada di luar.
Kalau kita di sini masih nyaman, ini ruko. Kalau khotbah saya di mall-mall itu repot banget. Tadi pagi jam 11 saya khotbah di Season City, di LG. Sementara di UG restoran yang harum dan haram semua. Bayangin datang ke gereja di situ yang kecium bau. Jadi kita masuk ke gereja di situ, bisa aja pikiran kita, abis ini gue mau makan ini babi merah sate babi dan perbabian lainnya. Kita bisa punya pikiran begitu. Jadi tubuh kita di sini, pikiran dan hati kita di luar gitu. Saya ingat sekali dulu saya pernah jalan sama almarhumah mama saya. Udah di tol nih, terus mama saya bilang, Gor, kompor di rumah udah dimatiin belum? Ini kan kebiasaan ibu-ibu, ternyata istri saya juga suka begitu tuh. Nah kalau kompor nggak dimatiin meledak, udah kebakar dari kapan kan begitu kan? Nah kita seringkali begitu di gereja. Nah 4 ini yang membuat firman bukan cuma kanan kiri, ini mantul gitu nggak masuk. Maka supaya dia tidak mantul kita harus konsentrasi betul-betul, memberi telinga itu berarti konsentrasi. Dan itu tugas ibu bapak sekalian untuk konsentrasi pada firman. Jangan kemudian nyalain pendeta, habis pendetanya serius, pendeta khotbahnya lama, pendeta khotbahnya tegang, pendeta khotbahnya bosenin, capek segala macam, pendetanya yang disalahin begitu. Judgment lagi, padahal dia udah capek loh 3 jam bikin khotbah, ngetik-ngetik segala macam, cari ini cari itu gitu. Ya kalau kita ke gereja cuma mau cari yang lucu-lucu, kita undang aja Mongol stres ke sini kan. Dan sayangnya kan sekarang banyak pendeta niru Mongol kan. Ya suruh aja Mongol jadi pendeta gitu ya. Kemarin bahkan ada teman saya bilang begini, kalau Romi, Rafael, Deddy Corbusier jadi pendeta, rame gerejanya. Karena dia jago bikin audiens untuk terarah kepada dia gitu. Nah ini persoalannya, jemaat banyak carinya yang seperti itu begitu. Nah karenanya konsentrasi harus jadi tugas tanggung jawab kita sekalian. Setelah mendengar sungguh mesti mengerti, setelah mengerti melakukan. Nah yang kedua berikutnya, slide berikutnya. Pengertian dari Allah tidak didapat secara mistik apalagi klinik, melainkan dari merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kalau kita baca bagian akhir, untuk membuat engkau mengerti. Sekali lagi, mengerti penting sekali kan? Mengerti. Maka yang jadi persoalan adalah cukup banyak orang Kristen, puluhan tahun jadi Kristen, tidak banyak mengerti firman Tuhan. Kalau nipu orang, ngerti dia. Korupsi, ngerti dia. Tapi firman Tuhan sedikit ngertinya. Tadi saya bicara dengan Pak Tony terkait dengan Tritunggal. Apa sih persoalannya? Kami tiba pada kesimpulan dan hasil pengamatan saya cukup banyak orang Kristen yang nggak ngerti Tritunggal itu apa. Dan saya mimpin diklat calon PDP, PDM, PDT di Gereja Bethel Indonesia. Ketika saya cek satu-satu, banyak sekali nggak bisa menjelaskan Tritunggal dengan baik. Banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara kesatuan kepribadian Kristus, Allah dan manusia dalam satu pribadi ini. Banyak juga orang Kristen yang gak mengerti begitu. Dan ini menyedihkan sebetulnya. Kita mengabaikan bahwa mengerti itu esensial sebagai orang Kristen. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Dan ini dikutip oleh Yesus melawan godaan iblis. Jadi yang kedua, mengerti itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus betul-betul kita dalami. Betul-betul harus kita dalami. Yang ketiga, Allah tidak berubah. Slide ketiga berikutnya. Ibu Bapak, ini poin terakhir yang saya mau sampaikan terkait hal ini. Ya, secara keseluruhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Allah tidak berubah. Allah tidak bisa berubah. Kalau Allah berubah, dia bukan Allah. Theo sejak kuliah di Jatinangor, kalau dari sini dia mesti ngebut ke Jatinangor, saya suruh dia naik bus gitu ya. Nah kalau Bapak lihat kereta itu bisa sampai 300 km per jam, begitu. Ini kan berubah toh dari Halim sampai ke Tegal Luar, paling ujung begitu. Kereta ini jalan dengan kencang 300 km per jam, ini perubahan kan, cepat sekali. Tapi ada nggak yang nggak berubah? Relnya. Kalau relnya ikut bergerak bagaimana? Ya blangsak langsung kan. Relnya diam, keretanya jalan cepat. Saya mau beritahu, seluruh alam semesta ini berubah. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 7.000 km per jam.
Bumi mengitari matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Kemudian matahari tata surya mengitari galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 690.000 km per jam. Kemudian galaksi Bima Sakti juga berputar mengelilingi pusat alam semesta dengan kecepatan 2,1 juta km per jam. Berarti alam semesta semuanya berubah. Tetapi semua perubahan ini akan kacau balau kalau tidak ada yang menopang. Dan satu-satunya yang bisa menopang dia yang tidak berubah. Ini penting sekali. Bahkan secara filosofi, religious filosofi, konsep tentang Allah adalah Allah tidak berubah. Sebab kalau dia berubah, bahaya. Karena kalau dia berubah bersama ciptaan, kacau sekali. Maka butuh dia yang tidak berubah supaya semua yang dalam alam semesta tidak berubah, yang berubah ini ada yang menopang. Nah, Allah yang tidak berubah justru jadi pegangan karena berarti perkataannya ya dan amin. Perkataannya bisa dipegang, perkataannya bisa kita pegang kokoh dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah tidak berubah. Yang berubah itu kita. Tapi persoalan kadang berubah jadi lebih buruk, kadang berubah jadi lebih baik. Tapi Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kita harus berubah dan kita selalu berubah, kadang-kadang jadi lebih buruk, kadang-kadang jadi lebih baik. Tapi firman Tuhan perintahkan kita harus berubah makin hari makin baik. Maka kita harus lakukan self evaluation, evaluasi diri. Kita harus cek and recheck diri kita terus menerus, bukan orang lain, diri kita. Apakah sekarang kita lebih baik dari kemarin, apakah esok nanti kita berencana untuk lebih baik dari yang sekarang. Expected end tadi seperti itu kita jalani. Sekarang harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari sekarang. Dalam hal apa? Bukan dalam hal materi, dalam hal budi, dalam hal karakter, dalam hal values yang kita punya, dalam hal jati diri kita, pengenalan kita akan Allah. Itu yang harus terus-menerus berubah. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, slide berikutnya sebagai penutup. Rancangan Allah atas umatnya adalah damai sejahtera dengan masa depan yang penuh harapan. Ia menjanjikan pemulihan. Ketika ibu bapak menyumbangkan sebagian benda-benda ini dalam waktu seminggu, terus kemudian ada satu teman bukan di gereja ini, di gereja luar, menghubungi saya minta alamat rumah dan akan menyumbang lagi satu TV LCD, mungkin sebesar ini atau mungkin lebih besar. Dan saya cerita ke istri saya, kemudian istri saya berkata begini, ini berarti Logos diperkenan Tuhan. Ini berarti Logos harus terus maju, harus jalan terus. Ini seperti kita dapat green light, maju terus melayani Tuhan. Dan karena ini jadi canangkan yang kita canangkan di ulang tahun yang ke-6 ini, kita harus terus maju melayani Tuhan. Dulu sebelum COVID kita punya banyak cita-cita, gara-gara COVID itu terkubur semua. Kita sudah bikin yayasan, kita mau bikin PAUD di Tanah Merah, di Bogor, ada gereja di situ punya tanah sekian are begitu ya, hampir 1 hektar, dia mau kasih satu slot gitu beberapa ribu untuk kita bikin PAUD. Waktu itu sudah oke, tapi kenalah COVID, bubarlah ini semua. Nah, karenanya di tahun yang ke-6 ini kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Maju ke depan seperti apa. Nah, karenanya ada bagian yang mesti kita kerjakan, maka kita harus kerjakan sungguh-sungguh bagian kita. Yang ketiga, mencari Allah berarti mengerti kehendaknya dan mengubah diri kita sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, terakhir, perubahan mesti berdampak bukan bagi diri kita sendiri, terutama justru bukan bagi diri kita, tapi semua yang bersinggungan dengan kita. Yang terdekat terutama yang harus pertama-tama mengalaminya. Yang terdekat yang pertama-tama yang harus mengalami perubahan-perubahan yang kita alami bersama Tuhan. Istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, mereka yang terdekat, rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan semua yang terdekat lain. Mereka justru jadi saksi genuinnya perubahan kita. Karena kepada mereka kita nggak pakai topeng. Kepada mereka kita nggak bisa pakai topeng. Bagaimana mungkin Sandi misalnya pakai topeng sama istri? Nggak mungkin. Istrimu kenal sekali kamu seperti apa. Saya tidak mungkin pakai topeng kepada istri saya. Dia paling kenal saya. Tidak mungkin kita pakai topeng di orang terdekat. Dan merekalah yang secara genuine akan mengenali
perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berubah di dalam Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin menyanyikan lagu yang sejak saya mengalami kecelakaan saya suka sekali.